Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Pada pertemuan kali ini, pada layanan bimbingan klasikal untuk kelas 12 kali ini, materi Pak Muti khususkan bagi siswa yang memiliki keinginan untuk mendapatkan keringanan biaya pendidikan kuliah melalui program Indonesia Pintar atau KIP kuliah. Ini sebagai bentuk dari penggantian beasiswa bidik misi pada tahun 2019 dan diganti dengan program KIP kuliah. Baik, mohon perhatiannya untuk bersama-sama kita bisa saling belajar dan berbagi. Kita bahas bersama pada slide selanjutnya. Pengertian KIP kuliah menurut Permendikbud nomor 10 tahun 2020 pasal 1 ayat 1 adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik atau mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin dalam membiayai pendidikan. Adapun tujuan dari KIP kuliah adalah meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi mahasiswa warga negara Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi, namun memiliki kemampuan akademik yang baik. Tidak semua mahasiswa memiliki hak untuk menerima KIP kuliah. Hanya 4 kategori mahasiswa yang memiliki prioritas penerima KIP kuliah meliputi mahasiswa pemegang Kartu Indonesia Pintar atau KIP, yang kedua mahasiswa dari keluarga miskin, yang ketiga mahasiswa dengan keterbatasan akses atau afirmasi, dan yang keempat mahasiswa terkena bencana, konflik, atau kondisi khusus. Selanjutnya, persyaratan penerima KIP kuliah. Yang pasti yang pertama adalah sudah terdata di BDT ya, Base Data Terpadu di Kementerian Sosial. Selanjutnya adalah lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi swasta pada program studi dengan akreditasi A atau B, serta dimungkinkan prodi dengan akreditasi C dengan pertimbangan tertentu. 2. Memiliki potensi akademik baik tetapi terbatas secara ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah. 3. Lulus seleksi calon penerima dan diusulkan oleh PTN sesuai jumlah kuota yang diberikan. Untuk PTN otomatis ya akan diberikan KIP kuliah dengan catatan mahasiswa tersebut diterima pada jalur yang ada dan termasuk dalam kategori calon penerima KIP kuliah. Kemudian untuk persyaratan penerima tambahannya, keterbatasan ekonomi dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Indonesia Pintar atau keluarga pemegang KKS, serta calon mahasiswa dari keluarga miskin atau anak dari panti sosial
panti asuhan atau memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan yang telah diverifikasi oleh perguruan tinggi. Sekarang untuk tata cara pendaftaran KIP kuliah. Tata cara pendaftaran KIP kuliah untuk seluruh jalur masuk, baik SNMPTN, SBMPTN, SNMPN, SBMPN, dan Mandiri dilakukan secara online melalui laman KIP kuliah, yaitu kip/kuliah.kemdikbud.go.id. Pendaftaran juga dapat dilakukan secara mobile dengan terlebih dahulu mengunduh dan melakukan instalasi KIP Kuliah Mobile Apps berbasis Android yang ada di Play Store. Kemudian kapan sih jadwal KIP kuliah itu? Di sini saya mengambil jadwal untuk KIP kuliah tahun lalu karena untuk tahun depan itu belum keluar jadwalnya. Kita ambil rentangan waktu yang dipakai KIP kuliah tahun 2020. Untuk pendaftaran akun siswa dibuka akhir Februari dan tutup akhir Oktober. Kemudian SNMPTN dibuka awal Maret, kemudian ditutup akhir Maret. Seleksi Mandiri PTN pertengahan Mei, ditutup awal Oktober. SNMPN dibuka akhir Februari, ditutup pertengahan Maret. Kemudian UTBK SBMPTN dibuka pertengahan Mei dan ditutup pertengahan Juni. Kemudian SBMPN dibuka pertengahan Mei dan ditutup akhir Juni. Sedangkan seleksi Mandiri PTS dibuka pada awal Juli dan ditutup pada akhir Oktober. Catatan, jadwal ini menggunakan pola jadwal KIP kuliah tahun 2020, kemungkinan waktunya sama, hanya beda pada tahun. Jadwal sewaktu-waktu bisa berubah, kemudian ya ini dalam tahun 2021. Berikutnya yang perlu diketahui, yang perlu dilaksanakan, yaitu prosedur atau tahapan pendaftaran KIP kuliah. Yang pertama, melakukan pendaftaran secara mandiri di web sistem KIP kuliah pada laman kip/kuliah.kemdikbud.go.id atau melalui KIP Kuliah Mobile Apps. Pada saat pendaftaran, siswa memasukkan NIK, NISN, NPSN, dan alamat email yang valid dan aktif. Ketiga, sistem KIP kuliah selanjutnya akan melakukan validasi NIK, NISN, dan NPSN serta kelayakan mendapatkan KIP kuliah. 4. Jika proses validasi berhasil, sistem KIP kuliah selanjutnya akan mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses ke alamat email yang didaftarkan. Yang kelima, siswa menyelesaikan proses pendaftaran KIP kuliah dan memilih jalur seleksi yang akan diikuti. Bisa SNMPTN, SBMPTN, SNMPN, UMPN, maupun jalur seleksi mandiri. Prosedur selanjutnya, siswa menyelesaikan proses pendaftaran di portal atau sistem informasi seleksi nasional masuk perguruan tinggi sesuai jalur seleksi yang dipilih. Sebelum sistem pendaftaran KIP kuliah dibuka, siswa dapat melakukan pendaftaran terlebih dahulu di portal atau sistem informasi seleksi nasional seperti SNMPTN dan SNMPN. Proses sinkronisasi dengan sistem tersebut akan dilakukan kemudian dengan skema host to host. Ketujuh, bagi calon penerima KIP kuliah yang telah dinyatakan diterima di perguruan tinggi, dapat dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi sebelum diusulkan sebagai calon mahasiswa penerima KIP kuliah.
Berikutnya lagi adalah syarat pendaftaran KIP kuliah. Syarat yang pertama, penerima KIP kuliah adalah siswa SMA atau sederajat yang lulus atau akan lulus pada tahun berjalan atau telah dinyatakan lulus maksimal 2 tahun sebelumnya, serta memiliki NISN, NPSN, dan NIK yang valid. 2. Memiliki potensi akademik baik, tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah. 3. Siswa SMA, SMK, atau MA, atau sederajat yang lulus pada tahun berjalan dengan potensi akademik baik dan mempunyai kartu KIP. 4. Siswa SMA, SMK, MA, atau sederajat yang lulus pada tahun berjalan dengan potensi akademik baik dan mempunyai kartu keluarga sejahtera. 5. Lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru dan diterima di PTN atau PTS pada prodi dengan akreditasi A atau B dan dimungkinkan dengan pertimbangan tertentu pada prodi dengan akreditasi C. Keunggulan dari KIP kuliah yang perlu kalian ketahui, jumlahnya lebih banyak dari bidik misi, yaitu lebih dari 400.000 orang untuk tahun 2020. Bidik misi tahun 2019 itu hanya sekitar 130.000 beasiswa. Ada peningkatan yang cukup banyak ya dari segi jumlah. 2. Lebih banyak memberi akses kepada pendidikan vokasi. 3. Sistem terintegrasi dengan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar di perguruan tinggi. Yang keempat, KIP kuliah terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu KIP kuliah dan KIP kuliah afirmasi. Yang kelima, KIP kuliah afirmasi antara lain meliputi bantuan biaya program afirmasi pendidikan tinggi atau ADIK untuk adik Papua, adik Papua Barat, dan adik 3T. Tadi adalah keunggulan program, sekarang keunggulan penerima KIP kuliah. Yang pertama, pembebasan biaya pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi, UTBK, serta seleksi lain yang diusulkan oleh masing-masing panitia dan perguruan tinggi bagi siswa yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS Kementerian Sosial. 2. Pembebasan biaya kuliah pendidikan yang dibayarkan langsung ke perguruan tinggi. Yang ketiga, bantuan biaya hidup sebesar Rp700.000 per bulan. Bagi yang belum tahu, ini adalah bentuk dari Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Ya, kalian jika ingin mendaftar beasiswa KIP kuliah harus dipastikan memiliki kartu ini dan terdaftar di DTKS Kementerian Sosial. Ya, ini yang harus dipastikan sebelumnya ketika kalian berkeinginan untuk mendapatkan KIP kuliah atau beasiswa kuliah. Berikutnya yang terakhir, ini sebagai gambaran KIP kuliah pada SNMPTN tahun 2020. Total pendaftar ada 489.601 orang, yang lulus 96.496 orang, kemudian pendaftar KIP kuliah 95.346 orang, lulus KIP kuliah ada 25.398 orang. Lulusan KIP kuliah tahun 2020 sebesar 26,32%,
Kemudian kelulusan bidik misi ya, hampir sama dengan KIP kuliah pada tahun 2019 17%. Ada peningkatan yang tinggi meskipun tidak semua yang mengajukan KIP kuliah itu diterima. Namun besar harapan Pak Mukti, semoga kalian yang memang tidak mampu secara ekonomi dan punya kemampuan kognitif yang baik mau mendaftar di program KIP kuliah dan bisa lulus untuk KIP kuliah sehingga nanti untuk kuliah kalian tidak terkendala secara ekonomi. Baik, demikian untuk materi tentang KIP kuliah yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat, memberikan wawasan, dan dapat memberikan inspirasi bagi kita semua. Akhirnya, kami ucapkan selamat pagi, selamat siang, salam untuk warga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.